Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rina. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah, senang banget hari ini masih bisa upload video, masih bisa ketemu teman-teman lewat dunia maya. Hari ini tanggal 25 Mei bertepatan dengan hari kelahiran Mas Dio ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku sempet nanya sih, iseng sebetulnya nanya ke Mas Dio, "Mas mau makan nasi kuning gak? Tapi bunda yang bikin, bukan beli," gitu. Terus malah dia jawabnya, "Iya mau bun." Oke, jadi akhirnya hari ini aku mau bikin nasi kuning dan temen-temennya, tapi yang sederhana aja ya teman-teman, kayak buat bersyukur aja sih masih bisa membersamai anak-anak. Dan alhamdulillah karena ini bertepatan dengan hari kelahirannya Mas Dio, ya sudah aku mau masak-masak. Nggak apa-apa agak ribet ya, karena seneng aja sih. Mohon bantu doanya ya teman-teman, semoga Mas Dio menjadi anak yang soleh, sukses dunia akhiratnya, sayang sama keluarganya, berbakti kepada orang tua, agama, dan negaranya. Amin. Sebetulnya kalau untuk doain anak-anak, keluarga, suami gitu pasti setiap saat ya teman-teman. Cuma berhubung ini lagi di hari spesial, ya udah aku minta bantuannya untuk didoain sama teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan sama Mas Dio tercapai, sehat-sehat selalu, pokoknya sukses dunia akhiratnya dan bermanfaat buat banyak orang. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Pokoknya doa terbaik untuk anak-anak kita semua. Nah, ini sebetulnya ribet ya untuk bikin nasi kuning, karena emang aku kepengennya itu pakai kelapa yang asli, bukan pakai santan kemasan gitu. Jadi seperti biasa ya, meskipun agak ribet, ini aku tetap dilakuin. Demi apa coba? Demikian. Ini aku blender seperti biasa ya kelapanya, karena memang belum ada yang jual. Kalau misalnya mau diselep, di sini ada selepan itu ya untuk kelapa, tapi tempatnya lumayan jauh dan kayaknya nanggung banget gitu, karena aku pakainya cuma sedikit kan, jadi ya udah di blender aja. Dan ini untuk yang kedua aku kasih kunyit ya teman-teman, jadi biar namanya kan nasi kuning ya, biar kuning dikasih kunyit lah. Jadi ini yang kedua aku kasih kunyit, terus aku blender, tapi pas di pertengahan ternyata ini warnanya kurang kuning, kayaknya kunyitnya kunyit muda tadi, jadi aku tambahin lagi pakai kunyit biar warnanya lebih keluar. Ini langsung aja aku satuin sama yang tadi ya. Untuk saringannya ini aku pakai saringan yang kayak begini, tapi nanti aku bakalan saring lagi karena ini kan di blender dia serbuknya jadi kecil-kecil kan, jadi pada nyelos gitu loh. Makanya nanti bakalan aku saring lagi pakai saringan yang lebih kecil biar bubuk-bubuk kelapanya nggak kebawa banyak. Lanjut, aku mau nyiapin berasnya. Untuk berasnya di sini aku pakai 6 cup ya teman-teman. Jadi masaknya memang agak aku lebihkan sedikit, bukan mau bikin syukuran yang gede-gedean, enggak, cuma melebihkan sedikit masakan untuk dikirim ke ibu, ke adik gitu ya, ke tetangga. Bukan syukuran yang gede-gedean, karena ini sebetulnya belum dibudgetkan dan enggak niat untuk masak-masak, tadinya cuma iseng aja gitu. Ini berasnya udah aku cuci, dan biar cepet masaknya aku mau masak di rice cooker aja ya, biar sat-set gitu. Lanjut, ini aku mau nyaring untuk yang kedua kalinya si santan tadi ya. Dan ini aku bersihin bekas untuk nyuci berasnya yang tadi, karena kan masih pada nempel di mangkok, di baskomnya. Jadi mau aku bersihin pakai santannya aja langsung. Untuk takaran santannya ini kayak takaran air biasanya kalau masak nasi gitu. Aku seperti biasa ya kira-kira, jadi aku celup dulu jari aku sampai ke dasar si rice cookernya ini.
nempelin si berasnya. Kalau misalnya berasnya ada 2 ruas tingginya, berarti airnya ada di bawah 2 ruas itu teman-teman, jadi nggak sama ya. Nah misalnya kayak gini, berasnya aku celupin lagi untuk ngukur airnya. Nah ngukur airnya ini di atas permukaan berasnya, jadi nggak sama ya, atau tergantung juga sama merek berasnya sih. Tapi untuk berasnya ini aku lumayan yang pulen gitu, jadi kalau misalnya berasnya dari dasar si Magicom itu dua ruas, berarti airnya dari permukaan si berasnya itu nggak sampai 2 ruas ya teman-teman. Terus lanjut, ini aku tambahin sama bumbu racik setengah bungkus gitu, sekitaran itu ya, biar gurih. Terus aku tambahin juga garam sedikit aja biar nggak terlalu asin. Terus habis itu ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Lanjut aku masukin 2 lembar daun pandan yang udah aku sobek dan aku ikat, sama serai dan juga daun jeruk. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Habis itu lanjut aku masak. Ini di pertengahan pas masak nasinya, kira-kira kayak mulai mendidih gitu, lanjut diaduk-aduk ya teman-teman, karena biasanya kalau nggak diaduk bawahnya itu kayak lembek gitu loh. Jadi ini aku aduk-aduk sebentar, habis itu lanjut ditutup lagi biar sampai mateng. Ini kalau lampu indikatornya udah berubah ke yang menghangatkan, biarin aja dulu ya teman-teman, jangan langsung dibuka. Setelah beberapa saat uapnya hilang baru dibuka, dan ternyata aku kaget dong, ini nggak matang gitu loh teman-teman. Jadi atasnya kayak masih ada airnya gitu, apa ya, kayak benyek gitu atasnya. Dan ini aku baru pertama kali sih masak pakai rice cooker gede, karena sebelumnya aku masak pakai yang kecil tapi matang teman-teman, dan ini kayak atasnya lembek tapi gimana ya, makanya lanjut mau aku kukus. Serius, ini bukan tutorial ala DEBM teman-teman yang ditonton bikin kesel, nggak ditonton penasaran. Serius bukan itu. Tapi kalau nggak aku liatin proses yang gagal barusan, kayak nanti lah kok tiba-tiba itu masak dari Magicom dimasukin ke kukusan sih gitu kan. Jadi makanya proses yang tadi tetap aku upload dan aku kasih tahu ya teman-teman. Serius deh, aku nggak tahu gimana salahnya, karena biasanya aku kalau bikin nasi kuning di rice cooker ya kayak begitu, tapi kali ini kayak nggak jadi gitu loh. Matangnya nggak rata, ada yang keras, ada yang kayak masih berair bagian atasnya tadi. Makanya cari aman, ya udah ini mau aku kukus. Kayaknya besok-besok aku nggak bakalan lagi bikin nasi kuning pakai rice cooker yang gede ini. Kayaknya bakalan sama sih. Udah, lanjut, ini mau aku kukus ya. Dan ini nasi kuning setelah 30 menit aku kukus teman-teman. Alhamdulillah ini matang sempurna. Dan rasanya juga enak ya, karena nggak terlalu asin. Emang sengaja sih, karena ini kan nanti bakalan ada lauknya gitu, jadi kalau keasinan juga kan bakalan jadi enak. Alhamdulillah ini nasi kuningnya mau aku sisihkan dulu, dan aku mau lanjut masak yang lainnya. Lanjut aku mau motong-motongin tempe untuk dibikin tempe orek. Ini sebetulnya aku lagi sama Mas Dio ya teman-teman. Kelihatan kan ada parutan barusan. Nah itu Mas Dio lagi bantuin aku marut lengkuas untuk campuran bumbu ayam ungkep. Dan dia kan malu ya biasa, jadi ya udah makanya tadi ngilang dulu dia, terus habis itu balik lagi untuk marut. Ini sebetulnya karena aku yang males marut gitu ya, terus aku tadi minta tolong ke Mas Dio, Mas boleh minta tolong nggak parutin laos. Ternyata dia bilang mau, ya udah aku suruh aja dia marut. Ini lanjut aku mau goreng tempenya, dan untuk tempenya ini aku gede-gede ya teman-teman motongnya, karena dia tuh belum padat gitu tempenya. Kalau kecil-kecil pasti jadi berudul gitu, nggak kepotong rata gitu ya. Jadi ya udah aku motongnya agak gede-gede. Terus ini aku cemplungin barusan, ternyata minyaknya kurang, jadi ya udah aku angkat sebagian.
Ini tempenya udah matang, aku sengaja ini bukan yang kering banget ya tempenya teman-teman, biar nggak keras. Terus lanjut aku goreng sisanya yang tadi sambil nunggu ini matang. Aku mau siap-siap untuk ngungkep ayam ya. Di sini aku tadi beli ayam 1 kilo di tempat aku harganya 40.000 teman-teman, dan ini udah dicuci bersih. Sama aku juga udah nyiapin bumbunya tadi. Ini lengkuas yang tadi Mas Dio parut, pinter ya marutnya, tangannya nggak sampai ke parut. Terus ada juga daun salam dan serai yang udah digeprek. Terus biar nggak ribet ya, aku pakai bumbu racik lagi teman-teman. Ini aku ngungkep ayamnya pakai yang 3 sendok makan minyak ya. Jadi ini aku oles-olesin dulu di permukaan penggorengannya biar nggak lengket. Kalau udah lanjut aku masukin ayam yang tadi udah dicuci, dan aku masukin juga bumbu-bumbuan yang tadi ya. Ini untuk bumbu raciknya aku pakai 3/4 bungkus. Habis itu lanjut aku masukin laos, serai, dan juga daun salamnya. Ini aku pakai bumbu yang ada ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai bumbu raciknya doang juga nggak masalah sih, cuma ini biar lebih wangi, jadi aku tambahin pakai bumbu yang ada di rumah. Habis itu tinggal diaduk-aduk dulu ini sampai tercampur rata semuanya. Habis itu lanjut untuk dimasak. Ini untuk ngungkepnya aku pakai api yang paling kecil ya teman-teman. Jadi biar air yang ada di dalam si ayamnya ini pada keluar, jadi nggak gosong. Jangan lupa penggorengannya ditutup supaya uap panasnya itu ngumpul. Nanti sesekali aja dicek sambil diaduk-aduk biar matangnya merata dan gak gosong. Di sini aku mau sambil nyiapin bumbu tempe oreknya. Aku pakai yang bumbu dasar banget, bawang putih, bawang merah, sama cabai besar aja 2 biji biar nggak terlalu pedas. Karena keluarga dari suami aku tuh emang bener-bener bukan yang pecinta pedas gitu loh. Jadi ya cabai kayak buat pajangan aja. Nggak pedas-pedas gitu ya. Dan ini kan emang mau dikasih ke sebagian, nggak semuanya, ke saudara juga gitu. Jadi ya udah ngikutin selera orang yang mau makan aja. Lanjut ini mau langsung aku tumis bawang merahnya dulu seperti biasa ya. Tumis sampai wangi, kalau udah baru masukin bawang putih dan juga cabenya. Tumis sampai wangi, habis itu baru masukin tempe yang tadi udah digoreng. Dan ini jumbo-jumbo lumayan ya. Harusnya sih kepengennya yang kecil-kecil gitu biar kelihatan banyak, tapi berhubung tempenya belum jadi banget. Yang kalau misalnya dipotong kecil-kecil itu jadi ambiar. Jadi nggak apa-apa, dibiarin aja begini gede-gede. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah baru tambahin garam dan kaldu jamur secukupnya. Terus habis itu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Baru kalau udah rata masukin kecapnya. Ini aku kelupaan banget ya, jadi punya kecap yang masih di bungkusnya gitu, tapi keseringannya itu pakai kecapnya yang udah masuk botol. Dan ini mumpung lagi inget, jadi aku pakai aja, dihabisin sekalian lah ini. Emang udah tinggal penghabisan sih. Namanya emak-emak ya kan, harus sampai tetes penghabisan. Kalau perlu dikocaki pakai air. Tapi berhubung ini bungkusnya plastik, susah nambahin air, jadi nggak aku tambahin air. Kalau pakai botol udah pasti bakalan aku kocakin pakai air tuh botolnya. Oke, ini orek tempenya udah matang, nggak perlu lama-lama ya, pokoknya sampai semuanya tercampur rata aja karena tempenya kan tadi udah digoreng. Lanjut, di sini aku mau nyiapin untuk bumbu sambal teman-teman, bahan-bahan sambal gitu ya. Karena aku mau bikin sambal dan ini sambelnya sambal tomat. Aku punya stok tomat banyak, tapi jarang banget make kan. Aku kalau masak tumis-tumisan juga jarang banget make tomat. Makanya karena ini masih banyak banget tomat, jadi ya udah dibikin sambal tomat aja. Untuk bahannya sih ya bahan dasar lah, cabai, bawang putih, bawang merah, terus ada cabai besarnya juga. Dan ini biar cepet mau aku blender aja.
Oke, untuk ayamnya ini udah matang ya teman-teman. Ini aku ngungkepnya itu sekitar setengah jam, dan ini airnya keluar jadi banyak gitu ya. Lanjut, aku mau ngirisin bawang merah. Ini bawang merah untuk bumbunya sambal. Jadi seperti biasa, aku kalau masak apa-apa yang misalnya bumbunya itu diulek atau di blender, itu biasanya bawang merahnya aku iris-iris aja biar wangi gitu, lebih wangi aja. Mungkin sugesti kali ya, karena biasanya begitu. Ini lanjut, aku tumis bawang merahnya dulu sampai wangi. Kalau udah baru masukin bumbu yang tadi udah di blender. Ini ngomong-ngomong aku minyaknya kebanyakan teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya, biar tambah awet. Minyak kan bisa jadi pengawetnya makanan gitu kan, jadi ya nggak apa-apa lah kebanyakan. Terus ini mau aku tambahin terasi juga ya, jadi ya meskipun sambal tomat, terasinya nggak kelupaan biar makin sedap. Terus untuk sambelnya ini memang nggak pedes, cabenya aku ngasih cabai rawitnya juga sedikit aja, karena balik lagi kayak yang tadi aku bilang, ini tuh keluarga bukan penggila pedes, jadi secukupnya aja lah, pokoknya sesuai dengan selera kami masing-masing gitu. Kalau menurut aku sih ini jauh banget dari pedes ya, malah lebih berasa ke tomatnya gitu, tapi ya nggak apa-apa biar sambelnya kemakan. Karena kalau dikasih pedes-pedes pasti bakalan nggak kemakan, terus akhirnya nanti balik lagi ke aku gitu. Paling ibu bilang, Nare sambelnya pedes banget, terus dikembaliin lagi ke aku. Jadi makanya ini bikin sambelnya yang sesuai sama selera orang di sini. Ini kalau udah mau mateng, lanjut aku tambahin garam sama kaldu jamur juga, terus aku juga pakein gula pasir. Udah tinggal diaduk-aduk sebentar, habis itu tunggu sampai tanek. Udah tinggal dimatikan, alhamdulillah. Jangan lupa untuk dicek rasa kurangnya apa. Nah, di sini kan kurang asin, jadi bakalan aku tambahin garam lagi. Pokoknya sesuaikan selera aja sih. Kalau masak kan pasti harus diicip-icip ya. Kurangnya di mana tinggal ditambahin aja. Lanjut, aku mau bikin telur dadar. Di sini mau aku kasih garam sama kaldu jamur aja. Terus aku kasih air 1 sendok sayur gitu ya, biar lebih gampang nanti untuk ngaduk. Bukan ngaduknya sih, ngelebarin di teflonnya gitu, karena mau aku gulungkan. Dan aku punya telur ini 5 biji sisa kemarin. Di tempat aku telur harganya sekarang 32.000 sekilo ya teman-teman. Sebelumnya sempet di angka 34.000 rupiah. Ini aku mau sambil goreng ayam yang tadi udah diungkep, dan di kompor sebelahnya ini aku mau bikin telur dadarnya. Ini aku tuang 2 sendok sayur ya, dan aku kasih air tadi selain biar untuk jadi lebih banyak, ini juga jadi lebih enak buat di dadarnya gitu. Dan videonya aku percepat aja ya, karena ini udah 18 menit tapi belum selesai-selesai. Ya Allah, udah capek banget ngedubbingnya, ngeditnya, jadi ya aku percepat aja deh. Nah, ini ayamnya udah mateng, mau aku angkat. Ini mohon maaf videonya tadi aku cut gitu ya. Jadi pas gulung telur itu minyaknya udah mati, tapi ini video yang tadi. Dan aku mau lanjut goreng ayamnya lagi. Terus udah deh, ini udah matang semua. Anggap aja udah matang semuanya ya. Emang udah matang semua sih. Dan ini telurnya itu aku potong-potong kayak begini aja. Udah tinggal mau untuk plating ya. Ini pertama aku mau nyiapin untuk dikasih ke tetangga yang biasanya Mas Dio dan Adek Royan itu main ke tempatnya dia ya. Ini aku tempatin di tin wall begini biar nanti orangnya nggak usah repot-repot ngembaliin barang ya. Jadi langsung aja di sini. Terus atasnya aku kasih alas plastik biar lauknya itu nggak nyampur di nasi. Oke, ini isiannya kayak gini aja teman-teman. Cuma ada ayam goreng, tempe orek, telur, timun, sambal, dan juga daun kemangi. Pokoknya sesederhana inilah ya. Yang penting bikinnya pakai perasaan, cinta, dan kasih sayang ya kan. Dan yang paling penting adalah rasanya enak
dan semoga menjadi berkah. Udah, jadi ini kayak gini aja isiannya teman-teman. Ini lanjut aku mau bikin untuk yang di piring ya. Nasi kuningnya mau aku cetak pakai mangkok-mangkokan gini. Untuk mangkoknya ini udah aku olesin pakai minyak sedikit ya teman-teman, biar nggak lengket si nasi kuningnya itu. Terus tinggal ditaruh di piring deh, sama diisi sama isiannya tadi, lauk pauknya gitu. Oke, jadi kayak gini aja ya teman-teman. Semoga terhibur dan semoga videonya juga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.